Selamat datang di video kami ini. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang sejarah retorika di Indonesia. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi Anda semua dan menambah pengetahuan Anda. Selamat menyaksikan. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Katarina Diah Retno Pamungkas dan Ina Meliavani Christine. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Retorika dipelajari, diawali dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi langsung. Sejarah retorika di Indonesia di masa lampau sangat sedikit tentang informasinya, dan kami juga kesulitan mencari tahu awal mula retorika ini di Indonesia. Namun di Indonesia ada tokoh-tokoh orator terkenal yang sangat berpengaruh sekali bagi masyarakat Indonesia. Tentu tokoh-tokoh orator ini adalah orang-orang yang hebat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Cokro Aminoto atau nama lengkap Raden Haji Umar Cokro Aminoto. Beliau seorang tokoh pahlawan di Indonesia. Di era penjajahan dengan keberanian beliau berorasi menentang pemerintahan Belanda. Cokro Aminoto berhasil mempengaruhi anak-anak muda di Indonesia pada saat itu menentang keberadaan Belanda di Indonesia. Semua masyarakat Indonesia saat itu berbondong-bondong datang ke tempat Cokro Aminoto berorasi. Dan semua masyarakat diam ketika Cokro Aminoto membakar semangat anak-anak muda di atas panggung. Yang kedua ada Insinyur Soekarno atau yang kita kenal dengan sebutan Bung Karno. Ia seorang presiden pertama Republik Indonesia. Orasi-orasinya bisa menggugah pribumi untuk melawan penjajah Belanda saat itu. Bung Karno terilhami oleh perkataan gurunya Cokro Aminoto. Demi menjadi orang besar, pemuda harus menulis seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Yang ketiga ada Megawati, orator perempuan Indonesia. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden pertama Indonesia dari kaum Hawa. Berikut isi orasinya. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kata-kata tersebut mengandung pengertian filosofis bagaimana seharusnya kita memiliki dan menghayati perasaan orang lain. Dalam politik saya menyebutkan politik berwajah dan berjiwa manusia, yaitu politik humanis, politik sebagai alat untuk mewujudkan kebaikan. Keempat ada Bung Tomo. Teriakan Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, membuat bangsa Indonesia tak gentar menghadapi Inggris dan sekutunya. Teriakan jihad Bung Tomo berhasil menggugah arek-arek Surabaya untuk mengusir tentara Inggris dan sekutunya. Yang kelima ada Buya Hamka. Jika diam di saat agamamu dihina, gantilah dengan kain kafan. Seruan Buya Hamka menggugah umat muslim Indonesia. Beliau juga tidak takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah dipenjara oleh pemerintah Bung Karno karena mengkritik penguasa dan dianggap pro-Malaysia. Keenam ada Surya Paloh. Orasi Surya Paloh mampu memberikan inspirasi atas perubahan bangsa. Indonesia harus tentu berbenah agar mewujudkan tatanan politik yang berdaulat, tatanan ekonomi yang mandiri, dan tatanan kebudayaan yang berkepribadian. Ketujuh ada Zainuddin. Tidak diragukan lagi orasi dari Zainuddin. Orasi-orasi keagamaan dari kiai sejuta umat ini menggugah umat muslim Indonesia. Kritikan-kritikan beliau sangat pedas tapi tidak menyakiti orang lain, dan bangsa Indonesia rindu dengan sosok seperti beliau. Kedelapan ada Prabowo.
Kita harus disegani, bangsa Indonesia harus disegani, kalau tidak disegani, Indonesia tidak didengar, tidak diakui. Orasi-orasi beliau membakar semangat bangsa Indonesia. Mari kita koreksi diri sendiri. Mari kita perkuat bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia disegani. Yang terakhir ada Habib Rizik. Habib Rizik orasinya menggetarkan jiwa dan menyemangati bangsa Indonesia. Inilah orator handal era sekarang. Berikut isi orasi Habib Rizik dalam orasi kebangsaan. Bagaikan tikus yang mati di atas lubung padi. Saudara, kita kaya raya. Sekali lagi, kita kaya raya. Kita tidak miskin. Maka itu, ayo kita bangkit saudara. Kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan hukum, kedaulatan teritorial, kedaulatan bangsa harus kita rebut dan kita tegakkan kembali di bumi Indonesia. Itulah beberapa orator-orator Indonesia yang sangat hebat-hebat sekali. Masih banyak para orator-orator di Indonesia yang belum disebutkan. Semoga saja ke depannya bangsa Indonesia memiliki orator-orator yang handal dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi negara Indonesia ini. Pada masa sekarang, orientasi orang berbicara bukan pada seni saja, tetapi lebih terfokus sebagai pengetahuan yang harus dipelajari untuk mencapai efektivitas pesan yang maksimal. Retorika sekarang lebih dikenal sebagai public speaking, atau orang awam menyebutnya sebagai pidato, yang lebih menekankan kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak sehingga memperoleh hasil seperti yang diinginkan. Mengacu pada pendapat De Vito, ada beberapa keuntungan yang dapat diraih seseorang karena mempelajari public speaking ini. Keuntungannya itu diantaranya adalah: yang pertama, dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir, termasuk di dalamnya membantu Anda dalam menerapkan konsep-konsep yang kompleks dengan jelas, meneliti berbagai persoalan yang luas, mendukung argumen dengan semua persuasi yang berarti, dan lain-lain. Yang kedua, memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum. Membantu Anda dalam memperbaiki kemampuan seperti mengembangkan gaya komunikasi yang lebih efektif, meningkatkan konsep diri dan harga diri, menyesuaikan pesan untuk pendengar yang spesifik, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Wu Wu menjabarkan keuntungan mempelajari retorika atau public speaking ini sebagai berikut. Meningkatkan kemampuan pribadi untuk keberhasilan dan kemudahan pribadi dalam proses berkomunikasi, dalam tugas dan jabatan bagi kehidupan pada umumnya. Itulah beberapa keuntungan jika seseorang bisa menguasai ilmu retorika atau public speaking. Tentu ini sangat membantu sekali. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa retorika atau public speaking menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari. Sejarah membuktikan bahwa kemampuan berbicara bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti politis, sosial, maupun psikologis. Perkembangan retorika diawali dari pengembaraan kaum sofis Yunani sebagai ilmu berbicara yang dipelajari dengan penekanan pada seni berbicara. Public speaking menekankan pada efektivitas pesan yang dapat diterima audiens. Sekian pemaparan dari kami tentang sejarah retorika di Indonesia. Semoga lewat video ini menambah pengetahuan Anda mengenai sejarah retorika. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata.